Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita melakukan atau mengikuti perkuliahan Sosiologi Politik pertemuan ke-10 dan kita mendatangkan dosen tamu dari praktisi dari penyelenggara pemilu. Beliau adalah yang terhormat Ibu Dewita Hayusinta. Nah, itu saya kira itu, jadi saya nggak usah panjang kata, saya mengatakan bahwa selamat datang di prodi kami dan saya minta untuk tidak semester ini saja, saya berharap di semester-semester kemudian juga tetap membantu kami untuk mengembangkan kajian tentang sosiologi. Kami mengkhususkan diri pada pendidikan dan disabilitas, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melihat hak politik kaum disabilitas. Itu perlu kajian, perlu pengetahuan dan pengalaman dari tenaga profesional tersebut. Saya kira begitu Pak Agus. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaprodi, Bapak FX Risadewa yang telah membuka perkuliahan dengan dosen tamu kita yang kita rancang 3 kali untuk pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dewo atas sambutannya. Selanjutnya Bu Sisin, sebelum waktu saya berikan ke panjenengan, ini kita dengan 3 kelas angkatan 2018. Jadi 2018A, 2018B, dan 2018C dari Prodi Sosiologi. Jadi di UNESA itu bukan jurusan atau prodi ilmu politik murni, bukan, tetapi sosiologi. Nah, yang saya ajarkan pada waktu semester 1, teman-teman ini sudah menerima mata kuliah pengantar ilmu politik. Di dalamnya juga ada tentang demokrasi pemilu. Pada kesempatan ini, para mahasiswa, teman-teman ini akan sesudah mendapatkan yang murni, selanjutnya karena basicnya sosiologi, dengan mata kuliah sosiologi politik, maka kita ajak ke sana. Dengan basic bagaimana masyarakat ya meresponnya. Untuk itu kepada Bu Dewita Hayusinta atau panggilannya Bu Sisin, dipersilahkan untuk menyampaikan apa itu namanya materinya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Agus Mahfud. Terima kasih juga kepada Bapak Sadewo yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat, dan saya berharap juga teman-teman mahasiswa juga dalam kondisi yang sehat di manapun berada. Ini kuliah saya sebagai dosen yang pertama ini, Mas Agus. Jadi saya get a little nervous gitu ya. Biasanya saya yang diajar gitu, tiba-tiba saya harus ngajar mahasiswa, dan jadi saya rasa ini forum diskusi juga dengan teman-teman mahasiswa terkait dengan bagaimana pemilu, demokrasi, dan beberapa hal yang terkait di dalamnya. Sangat bagus sekali, saya rasa sosiologi ada juga persoalan-persoalan politik dibahas di dalamnya, karena kalau kita membahas masalah-masalah sosial saat ini begitu ya, itu tidak terlepas juga dari masalah-masalah politik yang ada, karena saya berkeyakinan bahwa masalah politik dan masalah sosial itu saling kait-mengait satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu akan baik sekali apabila prodi untuk sosiologi itu juga diisi dengan beberapa kajian-kajian tentang politik dan khususnya juga tentang pemilu. Saya izin untuk share screen ya, Pak Baik, Agus. silakan, Bu Sisin. Oh, kayaknya saya harus dijadikan co-host dulu ini. Oke. Karena tidak ada co-host, adanya hanya host, maka kita jadikan host. Oh gitu ya. Ya nanti saya kembalikan lagi berarti ini. Oke.
make host. Yes, silahkan, Bu Sisin. Oke, saya kalau jadi host ini berarti yang telat-telat masuk nggak bisa masuk ini ya? Nanti langsung ada admit aja. Jadi kalau ada yang baru masuk, semua saya admit aja ya? Ya, karena kelihatannya tidak ada kecuali kelas 3 kelas ini yang diberitahu tentang linknya. Oke. Saya share screen ke file. Sambil menunggu share screen beliau, teman-teman, Bu Sisin ini ya malang melintang dalam dunia politik dan demokrasi dan tentang dunia perempuan. Jadi menarik, meskipun tema hari ini tidak spesial tentang perempuan, mungkin minggu depan atau 2 minggu depan kita akan merancang 3 kali pertemuan. Iya. Oke. Terima kasih. Saya review sedikit mungkin ya terkait dengan urgensi pemilu dalam negara demokrasi. Jadi bagaimana sebenarnya hubungan antara pemilu dan demokrasi? Apakah apabila ada pemilu otomatis sudah bisa disebut sebagai demokrasi misalnya, sebuah sistem yang demokratis? Nah ini nanti kita bahas bersama-sama. Ini sebagai sebuah pengantar diskusi dan saya rasa kita bebas untuk mengemukakan pendapat ya. Nah ini kan forum yang demokratis juga, begitu ya Pak Agus ya? Iya, betul. Saya review singkat lagi tentang demokrasi minimalis. Jadi ada sebuah konsep yang disebut dengan demokrasi minimalis. Demokrasi yang sekurang-kurangnya menurut Robert Dahl itu terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama adalah kontestasi publik dan juga hak untuk berpartisipasi. Jadi adanya kontestasi ataupun persaingan ya di antara para masyarakat gitu ya, di dalam masyarakat dan kemudian hak untuk berpartisipasi. Nah, kemudian selanjutnya ada juga scholar ya di dalam ilmu politik, ada Diamond, ada Lins, ada Lipset dalam buku mereka, itu suatu demokrasi pemerintahan yang menganut sistem demokratis itu paling tidak memenuhi 3 syarat pokok. Yang pertama adalah kompetisi yang sungguh-sungguh, artinya kompetisi yang natural gitu ya, memang berkompetisi, bukan kompetisi yang settingan misalnya, bukan gimmick gitu ya, atau bukan untuk kebutuhan konten kalau anak-anak zaman sekarang, ya memang ini kompetisi yang betul-betul kompetisi, kemudian meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi, terutama partai politik, untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif pada jangka waktu yang reguler, jadi jangka waktunya sudah jelas kapan, dan tidak melibatkan pengguna daya paksa, jadi tidak menggunakan resources untuk memaksa gitu, karena ini sifatnya adalah political rights ya, hak politik gitu. Kemudian yang kedua adanya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan. Jadi partisipasi publik ini merupakan sebuah aktivitas ya, sebuah aktivitas oleh warga negara terlibat dalam proses pemilihan pemimpin atau menentukan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu disebut dengan partisipasi politik. Nah, partisipasi politik ini salah satunya adalah dengan pemilu. Nah, jadi pemilu ini
salah satu partisipasi politik. Tapi partisipasi politik itu lebih luas daripada pemilu ya. Nah, kemudian ada kebebasan sipil dan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik. Nah, ini juga merupakan prasyarat dari negara sistem pemerintahan yang demokratis ya. Jadi ada kebebasan berbicara, kebebasan politik. Jadi siapapun yang memenuhi persyaratan berdasarkan konstitusi bisa mencalonkan diri menjadi menjadi pemimpin gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi prasyarat dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, selain beberapa secara teori-teori, ada juga indikator demokrasi yang dikembangkan oleh beberapa lembaga-lembaga yang secara rutin melakukan penelitian tentang indeks demokrasi di dunia. Salah satunya adalah di Economist Intelligence Unit. Nah, ini mereka setiap tahun selalu membuat penelitian atau merilis penelitian mereka tentang indeks demokrasi di setiap negara. Nah, mereka memiliki indikator, ada 5 indikator utama. Indikator utama ini kemudian berkembang menjadi sekitar, kalau nggak salah 60-an ya. 60-an indikator parameter yang lebih detail lagi. Gitu. Yang pertama adalah civil liberties ya, kebebasan sipil. Kemudian political culture, jadi budaya politik di sebuah negara itu seperti apa. Mereka bikin tolak ukurnya. Function of government, jadi fungsi dari pemerintahan itu seperti apa. Kemudian political participation, partisipasi politik ya. Partisipasi politik dalam artian yang saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi tidak hanya partisipasi dalam pemilu, tetapi partisipasi politik itu adalah partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu disebut dengan political participation. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah electoral process and pluralism. Jadi proses pemilihan, proses pemilu dan pluralisme. Nah, ini yang menjadi indikator demokrasi dari The Economist Intelligence Unit. Nah, di Indonesia itu juga ada seperti misalnya LIPI ya. Itu juga membuat indikator demokrasi, kemudian ada juga BPS. BPS yang selama ini selalu membuat tiap tahun sudah membuat indeks demokrasi Indonesia yang ada beberapa tolak ukurnya ya, salah satunya memang tentang pemilu. Jadi di situ ada kebebasan berpendapat, kemudian ada juga masalah-masalah pemerintahan gitu ya, peran pemerintah dan lain-lain diukur oleh Badan Pusat Statistik Indonesia membentuk namanya IDI, Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di halamannya IDI, di halamannya BPS itu IDI setiap tahun ada, jadi Indeks Demokrasi Indonesia. Nah, indikator demokrasi yang dibuat di Economist Intelligence Unit itu salah satunya seperti ini ya, mereka membuat peta demokrasi, negara yang demokrasi. Jadi mereka membuat 4 pemisahan ya, dipisahkan menjadi 4 kategori demokrasi. Yang pertama authoritarian regime, ini tentu saja tidak demokratis sama sekali. Nah, ini biasanya di daerah Timur Tengah ya, ini juga Rusia. Ini authoritarian regime. Kemudian ada hybrid regime. Ini masih belum demokratis sepenuhnya karena masih menggunakan keturunan ya sebagai parameter untuk pemimpin itu dilihat dari keturunannya gitu, berdasarkan keturunan. Nah, kemudian flow demokrasis ini adalah demokrasi yang belum sempurna, masih cacat begitu ya, jadi belum sempurna. Itu termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia masih belum sempurna.
dan juga Amerika ya. Amerika ini dikategorikan menjadi float demokrasis ya beberapa tahun belakangan. Kemudian ada juga yang awalnya dari hybrid regime kayak Thailand. Ini kemudian menjadi float demokrasi karena mereka melakukan pemilihan umum di tahun 2019 ya. Jadi kalau di Thailand itu kan mereka ada kudeta militer ya tahun 2014 sehingga mereka tidak lagi melakukan pemilu sejak tahun 2014 dan baru tahun 2019 mereka ada pemilu. Nah, maka dari itu The Economist mengkualifikasikan mereka sebagai float demokrasis untuk report mereka di tahun 2020. Nah, itu dinamikanya ya. Jadi dinamikanya begitu. Jadi ada yang dari hybrid regime ke float demokrasi dan tolok ukur salah satunya adalah adanya pemilu. Tetapi ada juga yang awalnya full demokrasis kayak Amerika gitu, kemudian dia menjadi float demokrasi. Karena proses pemilu itu menghasilkan pemimpin yang tidak demokratis. Nah, ada juga tren-tren seperti itu ya. Jadi ada tren sekarang itu kanal-kanal demokrasi seperti pemilu salah satunya itu digunakan untuk justru mensupremasi atau menegakkan rezim otoritarianisme. Nah, ini yang menjadi tren global dan saya rasa nanti kita bisa diskusi tentang itu. Bahkan dalam The Economist Intelligence Unit itu melihat kecenderungan di hampir di semua negara kebebasan berpendapat itu mengalami represi yang cukup kuat ya di negara-negara yang menganut demokrasi, baik itu di float demokrasi maupun di full demokrasi. Nah, jadi pada dari berdasarkan teori dan juga berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh beberapa lembaga-lembaga riset, pemilu yang demokratis itu menjadi prasyarat demokrasi. Jadi demokrasi itu syaratnya banyak ya, ada beberapa syarat, termasuk salah satunya adalah misalnya supremasi hukum ya. Kalau di beberapa lembaga di Indonesia tuh ada beberapa lembaga yang membuat indikator demokrasi. Ya, teman-teman bisa lihat ya, yang private ya, bukannya punya pemerintah, itu juga salah satunya adalah supremasi hukum, itu juga menjadi prasyarat demokrasi. Nah, pemilu yang demokratis itu menjadi salah satu prasyarat kunci dari demokrasi, karena dia menjadi pertanda adanya sistem yang demokratis, dan juga dia menjadi indikator yang paling kuat sebuah negara itu bisa menjadi demokratis apabila ada pemilu yang demokratis. Apakah ada pemilu tapi tidak demokratis? Ada nggak? Nah, ada nggak negara yang melaksanakan pemilu tetapi pemilunya tidak demokratis? Sehingga negara itu meskipun melaksanakan pemilu tetapi negaranya bukan demokrasi gitu ya. Negara yang otoritarian gitu misalnya. Indonesia pernah mengalami itu misalnya saat Orde Baru ya. Orde Baru itu ada pemilu, kemudian ada juga pemilunya reguler ya, tiap 5 tahun sekali ada pemilu gitu. Tetapi kenapa pemilu saat itu waktu Orde Baru bukan pemilu yang demokratis sehingga tidak menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis? Nah, karena ternyata pemilu yang demokratis itu juga memiliki prasyarat-prasyarat. Tidak hanya pemilu yang diselenggarakan secara reguler gitu ya, 5 tahun sekali, tetapi ada prasyarat-prasyarat substansial yang harus dipenuhi agar pemilu tersebut menjadi pemilu yang demokratis. Nah, pertanyaannya mengapa pemilu yang demokratis itu menjadi penting ya dalam tata pemerintahan yang demokratis? Gitu. Kenapa sih pemilu itu harus demokratis gitu? Nah, yang pertama adalah pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Nah, tentu saja apabila pemilu yang dilaksanakan itu demokratis, maka masyarakat itu akan percaya
pada hasil pemilu. Masyarakat akan percaya pada pemerintah yang dihasilkan pemilu tersebut, misalnya pilkada atau pilpres gitu ya. Apabila masyarakat itu percaya pada prosesnya, bahwa proses pemilu itu sudah dilaksanakan secara demokratis, maka otomatis mereka juga akan percaya kepada pemerintahan yang dihasilkan. Paling tidak saat hasilnya diumumkan ya. Jadi mereka percaya bahwa oke, memang pemilunya sudah fair, free and fair, dan mereka akhirnya percaya pada pemerintahan yang terpilih karena mereka dianggap tidak menggunakan cara-cara yang curang gitu ya, sehingga itu memperkuat legitimasi terhadap pemerintahan hasil pemilu. Kemudian yang kedua adalah konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Jadi integritas penyelenggaraan dan juga penyelenggara pemilu itu menjadi sangat penting, karena apabila ada konflik yang diakibatkan oleh ketidakpuasan hasil pemilu, ini bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Gitu. Misalnya saat ada konflik ke MK gitu ya, Mahkamah Konstitusi, bahwa ada ketidakpuasan nih, gitu. Seharusnya si A yang menang, kenapa si B yang ditetapkan menjadi pemenang? Nah itu kan kemudian diuji di MK. Siapa yang paling bisa dipertanggungjawabkan? Nah, apabila pemilu yang demokratis itu dilaksanakan, maka tentu saja penyelenggara itu bisa mempertanggungjawabkannya secara baik ya kepada publik. Apa saja tahapan-tahapan yang sudah mereka lakukan dan bagaimana mereka menjamin bahwa pemilu yang dilaksanakan itu adalah pemilu yang demokratis ya. Jadi demokratis itu ya transparan, kemudian juga berintegritas dan lain-lain. Nah, dalam beberapa kasus dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir. Jadi apabila ada trust publik itu percaya kepada proses pemilu, maka mereka tidak akan apatis gitu. Mereka akan bersemangat karena mereka yakin bahwa suara mereka berharga. Suara mereka dihitung, suara mereka itu punya peranan, punya kontribusi dalam proses pemilu. Jadi mereka memberikan suaranya kepada saat pemungutan suara di TPS gitu ya. Tetapi apabila masyarakat itu nggak percaya, paling pemilu gitu-gitu aja gitu ya, paling yang dihasilkan juga pasti begitulah gitu, paling juga suaraku dicurangin misalnya, ya mereka akan semakin apatis gitu. Mereka nggak mau ke TPS misalnya, kalau nggak dikasih duit dulu, nggak dikasih amplop dulu gitu, baru mereka mau ke TPS. Nah ini yang apatisme politik ini yang sebenarnya menjadi persoalan juga dalam sebuah negara yang demokratis ya. Nah selanjutnya ada 8 parameter pemilu demokratis yang dikembangkan oleh Prof. Ramlan Surbakti. Ini melalui melihat dari berbagai negara ya, jadi berbagai negara yang menganut pemerintahan yang demokratis itu kemudian diteliti dan kemudian ada 8 parameter pemilu yang demokratis. Yang pertama ada kepastian hukum dan peraturan pemilu. Jadi ada kepastian hukum, ada peraturan pemilu yang jelas. Nah kita bisa cek nih di Indonesia misalnya, ada kepastian pemilu enggak? Ada kepastian hukum, ada peraturan pemilu enggak gitu. Nah kepastian hukum ini sangat penting juga terkait dengan timingnya ya. Jadi harus timely, harus sesuai dengan waktunya. Jadi jangan misalnya kalau sekarang ya pemilunya mau tahun depan, kemudian undang-undangnya direvisi tahun ini misalnya. Nah ini agak complicated ya, menjadikan penyelenggara pemilu itu menjadi ada di ketidakpastian juga ini. Kemudian kesetaraan di antara warga negara, jadi semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu harus punya hak yang sama dalam menggunakan hak suaranya ya. Jadi ini nanti terkait dengan pemilu akses, apakah semua warga negara, baik itu penyandang disabilitas misalnya, baik itu orang yang sakit misalnya, atau orang yang ada di
lapas misalnya ya, ada di pengungsian, ada di tempat-tempat yang terpencil, itu sudah bisa bisa hak suaranya diperhitungkan atau tidak. Nah, ini terkait dengan hal itu. Kemudian kompetisi yang bebas dan adil. Nah, kompetisi yang bebas, apakah semua peserta pemilu, nah kalau kita bilang peserta pemilu itu artinya ada partai politik dan juga ada individu-individu anggota partai dan juga individu-individu yang menjadi peserta pemilu untuk Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD. Itu kan individu. Jadi kalau saya bilang peserta pemilu artinya adalah orang yang berkontestasi ya. Kalau pemilih berarti ya masyarakat yang memilih. Nah, kalau peserta pemilu itu adalah orang yang berkontestasi dalam pemilu. Nah, kompetisi yang adil dan bebas. Artinya apakah semua orang bisa mengikuti kompetisi dengan bebas, tidak ada diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ini kompetisi yang bebas dan adil ya. Tidak ada hambatan-hambatan untuk kelompok-kelompok tertentu misalnya untuk menjadi peserta pemilu. Kemudian partisipasi pemilu, apakah semua orang ya warga negara, kemudian juga peserta yang berpotensi menjadi peserta, semua berpartisipasi dalam pemilu. Juga ada misalnya pers, mereka bisa berpartisipasi dalam pemilu, memberikan informasi, menyampaikan berita. Kemudian penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, kepemimpinan yang efektif dan efisien. Nah, ini yang menjadi persyaratan juga penyelenggara pemilu yang mandiri itu menjadi prasyarat pemilu yang demokratis. Apakah ada penyelenggara pemilu yang tidak mandiri? Ada. Nah, Indonesia pun pernah mengalami di mana penyelenggara pemilu, yaitu baik KPU maupun Bawaslu, itu berada di bawah pemerintah, ya, di bawah eksekutif. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah mengalami berbagai macam trial and error ya, sistem pemilu. Mulai dari penyelenggara pemilu yang mandiri, kemudian penyelenggara pemilu yang di bawah Depdagri juga pernah, kemudian penyelenggara pemilu yang merupakan perwakilan dari partai-partai peserta pemilu juga kita pernah mengalami itu gitu ya. Pernah juga pengawas pemilu itu dipilih, prosesnya ditentukan oleh KPU misalnya. Nah, kita sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Dan sekarang penyelenggara pemilu itu ada tiga kelompok penyelenggara pemilu di Indonesia. Yang pertama itu adalah KPU, yang kedua adalah Bawaslu, yang ketiga adalah DKPP. DKPP ini Dewan yang untuk menegakkan kode etik penyelenggara. Nah, kalau teman-teman sering membaca misalnya DKPP memecat anggota KPU, anggota Bawaslu, nah itulah DKPP itu yang dimaksud sebagai penyelenggara pemilu. Nah, tiga lembaga inilah yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ya. Kemudian proses pemungutan dan penghitungan suara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan berintegritas. Jadi proses pemungutan suara dan penghitungan suara ini juga harus menganut sistem prinsip yang demokratis ya. Bisa diawasi oleh banyak orang gitu ya, transparan gitu, hasilnya cepat. Kemudian bisa diaudit oleh oleh siapapun yang ingin melihatnya begitu, dan berintegritas, artinya berintegritas itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara legal formal kepada masyarakat ya, itu berintegritas. Jadi tidak sekedar dilaksanakan tahapannya, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kemudian ada keadilan pemilu ya. Keadilan pemilu itu adalah bagaimana pemilu itu bisa adil, ditegakkan hasilnya. Misalnya, apakah sistem hukum yang ada dalam proses tahapan pemilu itu sudah memberikan keadilan bagi semua peserta pemilu misalnya. Nah, itu juga salah satu prinsip keadilan pemilu ya, memberikan keadilan kepada baik penyelenggara maupun peserta dan juga pemilih ya. Kemudian prinsip tanpa kekerasan dalam proses
pemilu. Jadi tidak ada kekerasan dalam proses pemilu, sehingga kalau misalnya ada kekerasan yang terjadi dalam proses pemilu, ya misalnya antar pendukung pasangan calon misalnya, nah itu bisa mengurangi derajat pemilu yang demokratis. Nah, kemudian ada juga prinsip pemilu demokratis dalam standar internasional. Ini yang dikembangkan oleh IDEA. Jadi ada prinsip pemilu berdasarkan standar internasional yang ini digunakan secara internasional oleh negara-negara dalam mengukur apakah pemilu itu demokratis. Yang pertama, pemilu dilakukan secara berkala. Ya, mari kita cek ya di Indonesia. Dilakukan secara berkala, oke, sudah ya, di Indonesia sudah secara berkala. Parpol dapat saling bersaing secara bebas. Nah, ini kita perlu analisis kembali. Apakah semua parpol dapat bersaing secara bebas? Tidak tergantung misalnya pada parpol yang punya dana yang besar gitu ya, punya penyokong dana yang besar, atau parpol yang punya anggarannya sedikit. Nah, itu masih terjadi diskriminasi atau tidak? Apakah mereka bisa bersaing secara bebas atau tidak? Nah, apakah hukum kita juga menjamin bahwa partai politik itu dapat bersaing secara bebas atau tidak ya? Kemudian kebebasan beropini dan media yang bebas. Nah, apakah kita punya kebebasan dalam beropini di publik, dan apakah media kita tuh bebas dari, misalnya media itu bukan media yang punya kecenderungan terhadap salah satu pasangan calon misalnya. Nah, ini yang harus kita kaji juga, apakah media saat ini itu adalah media yang bebas. Kemudian pemilih bebas dari pengaruh yang salah, menyesatkan atau tidak pada tempatnya. Ya, simpelnya adalah apakah pemilih itu bebas dari misalnya hoax, ya, atau pemilih itu bebas dari berita-berita yang salah, yang manipulatif gitu ya, terutama di sosial media misalnya saat ini. Nah, ini menjadi indikator juga pemilu yang demokratis. Dan kemudian selanjutnya adalah pemungutan suara bersifat rahasia. Apakah pemungutan suara itu sudah bersifat rahasia? Yang pertama yang dilihat adalah apakah ada perlindungan hak pemilih untuk merahasiakan pilihannya. Nah, sampai yang paling teknis misalnya, apakah desain dari TPS, ya, denah TPS, itu juga membuat pemilih saat mencoblos itu tidak terlihat dari luar, misalnya ya, ada biliknya nggak boleh transparan misalnya, kemudian di belakang bilik itu harus misalnya tembok ya, harus tembok, nggak boleh misalnya di belakang bilik itu jalan, sehingga akhirnya orang bisa lalu lalang di belakang pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jadi saat pemilih itu mencoblos kelihatan dari belakang misalnya. Nah, ini tidak dijamin berarti kerahasiaan dari suara pemilih tersebut. Nah, ini yang harus dilihat ya, apakah TPS itu sudah, salah satunya adalah desain TPS yang menjamin kerahasiaan dari suara pemilih. Ya. Kemudian hasil yang cepat. Nah, seberapa lama, semakin lama hasil pemilu itu diketahui, maka semakin berkurang pula derajat demokratis dari sebuah pemungutan suara. Maka dari itu KPU sekarang mengembangkan ya sistem informasi rekap misalnya. Kita sudah bisa melihat hasil rekapitulasi suara, hasil pemungutan suara dengan lebih cepat. Kurang dari 24 jam misalnya kita sudah tahu nih kepala daerah siapa yang terpilih. Bahkan saat hasil rekap berjenjangnya itu belum selesai, berjenjang di kecamatan, kemudian di kabupaten kota belum selesai, tapi kita sudah bisa mengakses hasilnya melalui Sirekap ya, salah satunya itu. Sistem informasi rekapitulasi suara. Nah, itu yang dikembangkan oleh KPU. Nah, ini yang semakin cepat hasil diketahui itu semakin baik ya. Nah, sistem yang mudah dipahami. Apakah sistem pemungutan suara kita itu mudah dipahami? Mulai dari bagaimana pemilih itu didata, apakah pemilih itu kemudian kesulitan
namanya tercantum dalam DPT misalnya, kemudian apakah pemilih itu mudah menggunakan hak pilihnya. Bisa dilihat dari desain surat suara misalnya ya. Apakah surat suara itu cukup mempermudah orang baik muda maupun tua, baik yang yang bisa membaca ataupun tidak bisa membaca, baik yang disabilitas ya, tunanetra, itu juga bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. Nah, harus dibangun sebuah sistem yang mudah dipahami oleh semua orang. Ya, jadi memang sistem pemilu yang demokratis itu menjadi tidak mudah karena tata kelolanya pun harus mudah dipahami oleh siapa saja, gitu ya. Nah, ini satu orang, satu suara, satu nilai. One person, one vote, one value. Jadi satu orang sangat berharga suaranya. Jadi semua harus dikalkulasi ataupun dimasukkan dalam rekapitulasi. Nggak boleh ada suara dari pemilih yang punya hak pilih gitu ya, itu diabaikan atau ditinggalkan atau tidak dihitung dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Nah, selanjutnya perwakilan rakyat sejati melalui parlemen. Jadi memang perwakilan yang ada itu betul-betul merupakan wakil dari rakyat. Wakil yang dipilih oleh rakyat merepresentasikan kondisi rakyat yang ada, gitu ya. Jadi itu merupakan disebut dengan perwakilan rakyat yang sejati melalui parlemen. Kemudian pemungutan suara yang diwajibkan atau bersifat sukarela dan maksimalisasi partisipasi pemilih. Jadi dalam negara yang demokratis ya, pemilunya mereka itu memang ada dua. Pemungutan suara itu ada yang diwajibkan seperti misalnya Australia. Australia itu wajib, pemilih itu wajib memilih. Jadi kalau mereka tidak memilih gitu ya, nggak ke TPS, tidak menggunakan hak pilihnya, akan ada denda gitu ya. Nah, tetapi ada yang bersifat sukarela karena bagian dari hak pilih. Seperti di Indonesia misalnya ya, dan di beberapa negara Amerika misalnya, sebagian besar negara memang bersifat sukarela. Ya, jadi artinya itu sebagian dari hak pilih. Hak bukan kewajiban. Kalau hak itu kan berarti nggak boleh dipaksa, gitu ya. Harus bersifat sukarela, tidak ada paksaan. Nah, kemudian setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Jadi nggak boleh ada diskriminasi, misalnya dalam pilkada yang di tengah pandemi misalnya. Ya konsekuensinya karena menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, maka pasien COVID pun nggak boleh didiskriminasikan. Mereka tetap punya hak untuk memilih dan dipilih. Nah, ini yang kemudian menjadi banyak perdebatan ya. Apakah kemudian pilkada di tengah pandemi itu berpotensi untuk mendiskriminasikan pasien COVID dari haknya untuk memilih. Nah, ini yang beberapa waktu lalu mungkin teman-teman juga banyak sekali diskusi tentang itu. Kemudian pemilihan umum harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berpihak dan mandiri. Jadi harus mandiri, tidak berpihak ya. Itu merupakan salah satu dari beberapa indikator yang dikembangkan dalam standar internasional. Nah, ada beberapa standar yang lain ya. Misalnya pemilu yang bebas dan adil itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Nah, ini berdasarkan pada Asian Electoral Stakeholders Forum 1 di Bangkok. Jadi stakeholders untuk pemilu gitu ya berkumpul se-ASEAN. Nah, itu kemudian merumuskan parameter-parameter pemilu yang bebas dan adil. ABM ini adalah Electoral Management Body, Election Management Body ya. Jadi kalau di kita itu KPU begitu. Bentar, saya tambahin dulu. Nah, kalau di kita itu KPU, Bawaslu ya. Nah, tapi secara internasional disebut dengan Election Management Body.
nanti teman-teman bisa mencermatinya. Mereka memisahkan menjadi pada masa pra pemilu, gitu ya. Ada pelatihan para petugas pemilu, memfasilitasi pendaftaran pemilih. Jadi ini sifatnya memang sudah sangat teknis ya. Kemerdekaan IMB, jadi bagaimana penyelenggara pemilu itu punya kebebasan, kemerdekaan ya, tidak berpihak kepada penyelenggara, kepada peserta pemilu. Kemudian ada juga masa pemilu, pengawasan dana kampanye, itu juga salah satu indikator pemilu yang bebas dan adil ya. Di Indonesia juga kita sudah melakukan ini, dana kampanye diawasi dan harus dilaporkan, dan memang konsekuensinya cukup berat ya kalau di Indonesia, apabila ada calon legislatif yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, mereka bisa didiskualifikasi dari pencalekannya ya. Kemudian liputan media yang tidak memihak, maka dari itu ada regulasi terkait dengan penyiaran pada saat masa kampanye ya. Jadi misalnya iklan gitu ya, bagaimana iklan di media itu kan sekarang juga sudah sangat dibatasi ya, tidak seperti dulu. Siapa yang punya banyak duit ya mereka bisa pasang iklan di mana aja gitu. Nah, ini yang yang sudah mulai kita regulasi juga. Regulasinya tidak hanya terkait di penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, tetapi juga ada di KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, mereka juga membuat regulasi terkait dengan kampanye. Kemudian penggunaan sumber daya milik pemerintah ini juga harus dibatasi gitu ya, sejauh mana sumber daya pemerintah ini boleh digunakan dalam pemilu. Apabila sumber daya pemerintah ini digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, seperti misalnya dana hibah ya. Dana hibah itu kan dari pemerintah daerah kepada penyelenggara ya, untuk menyelenggarakan pemilu, itu diperbolehkan. Tetapi penggunaan sumber daya milik pemerintah untuk kampanye peserta misalnya, nah itu yang dilarang. Nah maka dari itu Indonesia juga sudah banyak ya, sudah banyak aturan-aturan di mana misalnya incumbent yang mencalonkan kembali itu tidak boleh misalnya berkampanye, bahkan mereka harus di PLT-kan ya, kalau misalnya saat masa kampanye harus di PLT-kan dulu gitu. Jadi nggak boleh menggunakan entitas negara gitu dalam berkampanye. Kemudian bagaimana penegakan kode etik penyelenggara. Nah, kode etik penyelenggara itu sudah ada. Tetapi yang belum ada itu misalnya kode etik peserta. Apakah perlu kita pikirkan juga peserta itu sebenarnya perlu juga kode etik gitu ya. Nah, kemudian pengelolaan tempat pemungutan suara, pemberian hak kepada minoritas, pemilih yang tinggal di luar negeri. Nah, ini juga kalau teman-teman cermati dalam pemilu ya, pemilih yang tinggal di luar negeri itu juga difasilitasi hak pilihnya pada saat pemilu ya, pada saat pilpres dan juga pada saat pemilihan legislatif. Meskipun masih banyak kurangnya ya, kekurangannya masih banyak perdebatannya tentang hal ini gitu. Nah, tetapi paling tidak kita sudah punya regulasi itu, mencoba untuk memfasilitasi pemilih yang tinggal di luar negeri. Meskipun pemilih yang tinggal di luar negeri ya, pada regulasi kita itu dapilnya masuk dapil Jakarta untuk pemilihan legislatif, bukan dapil sesuai dengan KTP mereka berasal. Jadi meskipun KTP saya misalnya di Blitar, KTP saya Blitar, saya tinggal di luar negeri, misalnya saya tinggal di Malaysia jadi TKI, nah saya nggak bisa memilih wakil DPR yang dari dapil saya, dapil Blitar gitu ya. Tapi saya dapat surat suaranya itu adalah dapil Jakarta, dapil DKI Jakarta. Gitu. Sehingga meskipun saya tinggal di Malaysia atau bahkan saya tinggal di Belanda sekalipun, ya saya dapat surat suaranya itu surat suara dapil Jakarta gitu. Nah, ini yang banyak mendapatkan kritikan gitu ya. Seharusnya saya bisa menggunakan hak pilih saya terutama untuk perwakilan yang sejati tadi seharusnya sesuai dengan di mana saya tinggal gitu. Di mana saya berasal. Kalau saya Blitar ya seharusnya saya dapat surat suara
Dapil Blitar gitu, sehingga benar-benar yang mewakili saya di DPR itu adalah orang yang berasal dari daerah asal saya, sehingga betul-betul merepresentasikan kepentingan saya, dapil saya gitu. Nah, ini banyak sekali sebenarnya alternatifnya gitu ya. Bisa dengan misalnya early voting, kalau di luar negeri kan ada ya, kalau di negara-negara lain itu ada early voting, mereka bisa milih melalui email, jadi tidak sulit mengakses surat suara gitu, karena surat suaranya dikirim via email gitu, atau via pos. Nah, kalau via email begitu kan bisa sesuai dengan surat suara di dapil saya. Gitu. Wah, wani. Kemudian partisipasi perempuan. Oke, share link. Bagaimana partisipasi perempuan sebagai peserta dan juga sebagai pemilih itu diakomodir ya, diafirmasi agar partisipasi perempuan sebagai orang yang dipilih dalam konteks pemimpin negara gitu ya, baik presiden maupun anggota DPR, DPRD itu diafirmasi gitu. Nah, ini nanti panjang ini diskusinya tentang ini. Kemudian pemantau yang efektif dan profesional. Konteks di Indonesia, pemantau itu berbeda dengan pengawas ya. Kalau pemantau itu adalah masyarakat sipil yang berhimpun dalam sebuah organisasi dan mereka sudah terakreditasi di Bawaslu gitu untuk melakukan pemantauan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah aduan dan penyelesaian sengketa pemilu. Nah, ini ya, jadi bagaimana penyelesaian sengketa pemilu yang tepat waktu, tidak memihak, dan lain-lain. Nah, ini indikator pemilu demokratis yang berdasarkan forum yang kedua ya, tahun 2015, Asian Electoral Stakeholder Forum yang kedua di Dili, Timor Leste. Nah, teman-teman saya rasa bisa membacanya, tetapi pada prinsipnya kita sudah sama-sama mengetahui ya bagaimana pemilu yang demokratis dan hubungannya dalam sebuah negara yang punya sistem yang demokratis ya. Penyelenggaraan pemilu itu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Jadi penyelenggaraan pemilu itu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Karena Indonesia menganut ketatanegaraan yang demokratis, maka diselenggarakanlah pemilu ya. Jadi hubungan antara demokrasi dan pemilu ini memperkuat sistem demokratis ya, sistem demokrasi. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, kemudian memberikan kepastian hukum, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien ya. Meskipun memang pemilu itu agak sulit menjadi efisien, tetapi maka dari itu efektif yang didahulukan ya, efektif dan efisien. Nah, selanjutnya bagaimana tren saat ini ya? Tren saat ini di Indonesia terkait dengan proses pemilu dan pilkada. Dalam beberapa buku yang ada saat ini hasil-hasil penelitian ya dari Edward Espinal misalnya, distribusi uang dan barang menjadi kunci untuk kesuksesan politik ya. Jadi money politik itu menjadi kunci ya kalau bagi hasil penelitiannya Edward Espinal ya, memenangkan pemilihan, akses terhadap sumber daya negara, dan mendapat kesempatan besar untuk akumulasi ekonomi gitu ya. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang lihat ya, orang ini sudah kaya, punya bisnis di mana-mana. Ngapain lagi sih dia jadi repot-repot gitu ya, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi anggota DPR misalnya. Karena ternyata supremasi politik itu juga merupakan kesempatan besar untuk mengakumulasi ekonomi. Nah, jadi ada hubungannya tuh antara politik dengan ekonomi. Jadi supremasi politik itu memperkuat akses terhadap sumber daya ekonomi. Ya, maka dari itu nggak heran
kadang kita lihat orang-orang kaya itu masih aja mau jadi anggota DPR gitu ya. Kemudian ada sistem namanya patron klien yang terjadi pada proses pemilihan menjadi penyebab merebaknya politik uang yang terjadi di negara-negara berkembang. Nah, ini menurut Burhanuddin tadi ya. Ini tahun 2013. Kalau bukunya yang terbaru dari Burhanuddin tadi, hanya sekitar 10,2% politik uang itu menghasilkan suara ya. Jadi hanya 10,2% saja. Tetapi meskipun hanya 10,2%, politik uang itu bisa menjadi kesempatan yang besar saat terjadi persaingan di internal partai antar sesama caleg. Nah, ini yang menarik ya. Jadi sebenarnya politik uang itu tidak terlalu besar pengaruhnya, hanya 10,2%, tetapi itu merupakan kesempatan yang besar gitu ya saat terjadi persaingan antar caleg di dalam satu partai. Ya. Kemudian hybrid regime, ini yang merupakan kombinasi antara sistem demokratis dan elemen otoritarian. Nah, tadi kalau kita lihat dalam indikator dari The Economist, hybrid regime ini kan masih antara sistem yang demokratis dan sistem yang otoritarian. Jadi dia ada di tengah-tengah itu. Jadi Larry Diamond itu menyebutkan itu sebagai semi-demokratik. Nah, kalau di Indonesia, kita mungkin bisa bilang hybrid regime ini seperti misalnya dinasti politik. Ya. Dinasti politik itu tidak sepenuhnya demokratis, itu masih semi-demokratik. Nah, itu yang terjadi saat ini, kalau kita bilang seperti misalnya oligarki gitu ya. Kemudian tren selanjutnya adalah tren adanya pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon yang jumlahnya semakin meningkat. Nah, jadi kita menyebutnya secara awam disebut dengan pemilihan kepala daerah calon tunggal. Ya. Calon tunggal itu semakin lama semakin banyak. Pertama kali calon tunggal itu ada tahun 2015 berdasarkan putusan MK ya, untuk mencari terobosan saat terjadi kebuntuan ya, antara hak mencalonkan diri gitu ya dari peserta pilkada. Nah, sekarang justru yang awalnya menjadi solusi dari kebuntuan politik, pilkada dengan satu pasangan calon itu justru sekarang menjadi sebuah strategi politik para elit di daerah gitu maupun elit partai untuk memenangkan pilkada dengan low cost gitu ya, dengan cost baik cost politik maupun cost secara ekonomi yang lebih rendah. Jadi tahun 2017 ada 9, kalau dulunya ada 3, kemudian 2017 ada 9, kemudian meningkat lagi, 2018 ada 15 daerah, kemudian 2020 kemarin meningkat lagi, ada 25 kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme satu pasangan calon. Nah, kalau teman-teman di Jawa Timur, ada yang berasal dari Kabupaten Kediri dan Ngawi ya, kemarin itu 2 daerah yang pemilihannya satu pasangan calon. Kalau di 2015 itu ada di Blitar, ya, Blitar Kabupaten. 2017 nggak ada, di Jawa Timur nggak ada, karena hanya satu batu. Kemudian 2018 ada 15 daerah, itu kalau di Jawa Timur hanya 1 ya, di Kabupaten Pasuruan. Nah, di 2020 itu ada 2 di Jawa Timur, ya, Ngawi dan Kabupaten Kediri. Nah, kemudian adanya tren hubungan kekerabatan dalam pemilu 2019 dan juga dalam pilkada ya. Saya rasa hubungan kekerabatan baik pada politisi atau elit lokal dan elit nasional itu menjadi penentu. Kalau kita lihat hubungannya misalnya dengan kepala daerah, pemilihan kepala daerah misalnya di Kabupaten Kediri ya, itu kan anak dari elit partai. Anak dari Bapak Pramono Anung misalnya gitu. Kemudian di beberapa tempat yang satu pasangan calon itu juga ada hubungan kekerabatan dengan elit-elit partai politik maupun tokoh masyarakat yang ada di dapil tersebut.
Itu mungkin paparan singkat dari saya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Sementara itu, selanjutnya nanti kita buka dahulu dengan teman-teman. Ini ada apa ini? Dari Kenia. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Bapak Ibu teman-teman. Terdiri dari ini DKPP. Ini karena Kenia ini Bu Sisin, Kenia ini sedang magang di Bawaslu Provinsi. Jadi ini kelihatannya dia mengikuti proses perkuliahan ini dari Bawaslu Provinsi. Kemarin Kenia memberitahu bahwa Pak saya ikut sidang DKPP terkait dengan kasus yang ada di Jember. Jadi meskipun Kenia belum menjadi anggota KPU, tapi beliau sudah mengikuti proses persidangan DKPP. Keren ya. Terima kasih Bu Sisin, itulah terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Bu Sisin. Ya. Urgensi tentang pemilu dalam negara demokrasi. Tentunya teman-teman sudah mendengarkan semuanya. Mungkin sepintas teman-teman mengatakan, saudara-saudara mengatakan bahwa relatif ilmu politiknya bisa tersampaikan semuanya. Meskipun berbicara sosiologi politiknya, selanjutnya teman-teman bisa menarik semuanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sisin tadi. Karena basis yang disampaikan oleh Bu Sisin tadi adalah ya society, masyarakat itu sendiri. Semuanya berdasar dari masyarakat. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk mungkin bertanya atau merespon atau yang lainnya. Yang pasti silahkan untuk menyampaikan berbagai gagasan dari saudara-saudara. Mumpung ketemu dengan Bu Sisin yang beliau semenjak dari generasi, maksudnya perkuliahan sampai hari ini masih terlibat terus dalam dunia demokrasi. Silahkan saudara-saudara untuk bertanya secara langsung atau menulis chat. Silahkan. Kenia mungkin bisa bercerita tentang yang terjadi di Bawaslu, mungkin bisa diceritakan Kenia sambil ngobrol-ngobrol sama Bu Sisin ini Kenia. Ya, silakan Kenia mungkin bisa sharing ya, sharing hasil magangnya. Juga penyelenggara itu agak scary ya kalau mengikuti sidang DKPP itu agak menakutkan kalau buat penyelenggara. Iya, betul. Nah ini, ruangannya Kenia aja menunjukkan dia di Bawaslu Provinsi gitu loh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Kenia. Kenia, kamu di lantai berapa Kenia? Kalau di lantai 2 itu ruangan saya pada waktu saya masih KPU dahulu. Oke. Saya di lantai 1 Bapak. Oh, lantai 1. Lantai 1 ruang-ruang rapat. Oke, silakan Kenia. Iya, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak Agus atas waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa bercerita atau sedikit berbagi mengenai pengalaman saya selama 2 hari. Baru 2 hari magang di Bawaslu Jatim ini. Iya. Dan kebetulan pada hari pertama saya diberi kesempatan oleh teman-teman Bawaslu untuk mengikuti sidang kode etik penyelenggara pemilu, yang mana memang kebetulan KPU Jember itu sebagai teradu dalam sidang. Yang saya tanyakan begini Bu, lebih kepada kalau KPU dan Bawaslu saling mengadu, itu kan DKPP yang berperan sebagai majelis atau sebagai pihak yang harus menyelesaikan sengketa atau kode etik pelanggaran tersebut.
Tetapi bagaimana cara masyarakat atau KPU dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, atau yang saya lebih tekankan pada bagaimana DKPP bertanggung jawab atas profesionalitas dalam bekerja, dan bagaimana cara kita bisa melihat bahwa DKPP itu tidak memihak baik pengadu ataupun teradu. Begitu, Ibu. Terima kasih Kania terkait dengan pertanyaannya. Nanti teman-teman yang akan menulis skripsi tentang politik juga tolong untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, karena teman-teman ini sudah semester 6. Sudah semester 6, ada beberapa yang sudah konsul dengan saya terkait dengan skripsinya. Maka silahkan nanti juga diperdalam, meskipun teman-teman yang tidak mengambil skripsi tentang politik, itu juga apa yang disampaikan Bu Sisin tadi, urgensi pemilu di negara demokrasi, itu bisa kita kupas tuntas sehingga saudara-saudara bisa menikmati suguhan siang hari ini. Kepada Bu Sisin dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi DKPP itu punya mekanisme untuk menjamin transparansi ya sebenarnya. Jadi yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah siapapun itu bisa mengadukan ke DKPP. Jadi tidak hanya KPU mengadukan Bawaslu atau Bawaslu mengadukan KPU, tetapi masyarakat gitu ya. Baik itu peserta pemilu, misalnya anggota legislatif yang kecewa begitu ya, atau anggota legislatif yang merasa dipermainkan atau melihat ada pelanggaran kode etik, mereka bisa melaporkan ke DKPP. Atau bahkan misalnya masyarakat umum ya, masyarakat umum bukan peserta pemilu, tetapi mereka melihat ada praktek pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, itu mereka bisa lapor ke DKPP. Nah, bagaimana kemudian DKPP memastikan bahwa prosesnya adalah transparan? Nah, kalau saya melihat, yang pertama adalah DKPP sekarang itu kalau sidang itu diupayakan selalu live streaming. Ya, mereka selalu live streaming, bahkan di Facebooknya gitu, sehingga semua orang bisa mengakses. Kemudian juga hasil risalah sidangnya kita bisa lihat di websitenya, bahkan saat H+1 ya, kadang itu bahkan kurang dari 24 jam, itu risalah sidangnya mereka sudah sediakan di halaman website DKPP. Jadi kita bisa melihat apa saja yang dijadikan perdebatan, apa saja yang dijadikan bahan pertimbangan dari para majelis hakim gitu ya DKPP. Nah, kemudian putusannya juga itu juga kurang dari 24 jam sudah bisa diunduh. Jadi memang di antara, kalau pengalaman saya ya, di antara semua kayak sistem peradilan ya, kayak MA bahkan itu masih lebih mudah mengakses putusan-putusan DKPP ya daripada misalnya MA dan jajarannya begitu. Putusan MK juga lebih cepat ya. Jadi MK dan DKPP saya rasa ini punya kecepatan dalam mengakses dan memberikan informasi kepada publik itu lebih cepat daripada jajaran MA gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain mereka juga memanfaatkan teknologi informasi, mereka juga punya sebenarnya peraturan DKPP. Ya. Jadi yang pertama tadi bahwa semua orang bisa melaporkan penyelenggara pemilu. Jadi yang memang objek yang dilaporkan itu memang harus penyelenggara pemilu. Tapi subjeknya siapa yang melaporkan itu bisa siapa saja. Ya, bisa siapa saja. Bahkan misalnya sesama penyelenggara, sesama KPU misalnya. Kan pernah ya KPU RI misalnya melaporkan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang mereka anggap melanggar.
Karena penyelenggara pemilu seperti di KPU dan Bawaslu itu tidak punya mekanisme pemecatan oleh tingkat di atasnya. Jadi nggak bisa, misalnya KPU RI itu mecat KPU kabupaten kota, memecat KPU provinsi tanpa melalui persidangan di DKPP. Maka dari itu dalam beberapa kasus justru KPU RI lah yang melaporkan ke DKPP anak buahnya gitu ya, jajaran di bawahnya. Gitu. Karena hanya mereka yang bisa memecat KPU maupun Bawaslu. Nah, demikian juga masyarakat umum juga bisa melaporkan penyelenggara pemilu ke DKPP apabila ada pelanggaran kode etik. Itu yang pertama ya, siapa saja subjek dan objek hukum dari DKPP. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme itu mereka mencoba ada transparansi gitu ya. Ada transparansi dari sehingga masyarakat itu bisa melihat, bisa menonton gitu ya. Bisa menyaksikan apa saja yang dijadikan bahan perdebatan ya, fakta-fakta apa saja yang disampaikan ke muka majelis hakim misalnya. Nah, kemudian yang ketiga dalam peraturan DKPP. Dalam peraturan DKPP ya, jadi ada mekanisme sebelum memang tidak semua aduan itu mereka sidangkan gitu ya. Jadi ada seleksi-seleksinya. Seleksi yang pertama tentu saja seleksi administrasi. Jadi semua laporan yang masuk itu dilihat dulu secara administrasinya lengkap atau tidak. Yang pertama tentang identitasnya, identitas pelapor itu harus jelas. Dan siapa yang dilaporkan itu juga harus adalah objeknya itu adalah individu, bukan lembaga. Ya, jadi harus jelas nih individunya, misalnya KPU provinsi. Provinsi mana? Provinsi misalnya Jawa Tengah. Misalnya. Oke, Provinsi Jawa Tengah siapa? Nah, ini harus jelas siapanya itu. Lalu pelanggaran apa yang mereka lakukan misalnya. Kapan waktunya gitu ya. Siapa yang jadi saksinya gitu. Di mana terjadinya. Nah, itu harus jelas semua. Disertai alat bukti yang lengkap. Nah, apabila memang itu semua sudah lengkap dan dianggap bahwa pengaduannya itu adalah bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara, ya maka dia akan masuk ke sesi selanjutnya, dimasukkan ke dalam sidang hakim yang yang kemudian membahas setelah selesai dari administrasi tersebut mana yang akan mereka sidangkan. Nah, mereka akan jadwalkan. Dan di peraturan DKPP juga mereka membahas masalah waktu. Jadi memang ada keterikatan waktu sampai kapan mereka harus menyelesaikan satu kasus misalnya. Kemudian yang kedua, bahwa misalnya pengadu atau pelapor mencabut laporannya, itu tidak kemudian serta-merta pengaduan tersebut tidak dibahas atau tidak disidangkan oleh DKPP. Apabila DKPP menganggap bahwa kasus yang dilaporkan ini sangat signifikan, gitu ya, meskipun pelapor atau pengadu itu sudah mencabut laporan atau pengaduannya, maka DKPP dapat tetap melanjutkan menyidangkan kasus tersebut. Ya, jadi itu untuk memastikan bahwa proses penegakan kode etik itu tetap berjalan, meskipun katakanlah pengadunya mencabut pengaduannya. Nah, itu pernah terjadi ya, itu pernah terjadi dalam beberapa kasus. Karena DKPP menganggap bahwa itu kasus yang penting, jadi meskipun pengadunya itu sudah mencabut, tapi tetap mereka sidangkan. Begitu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Kalau Mbak Sisin, Bu Sisin sudah menyampaikan, saya pikir sudah lengkap dah. Yang pasti memang kalau berbicara DKPP itu kan ya menjadi sebuah lembaga, terkadang mendapat simpati, terkadang mendapat sebagai tempat kritik. Itulah kehidupan dalam dunia demokrasi. Dan kalau kita membandingkan dengan negara-negara yang ada, memang tidak semua negara itu menggunakan
Dewan Etik Penyelenggara. Bahkan kalau di Indonesia kan memang menariknya itu ada KPU, ada Bawaslu. Di beberapa negara juga tidak ada KPU, Bawaslu, cukup satu penyelenggara. Itu menjadi satu kesatuan. Dan kalau kita melihat perkembangan di Indonesia memang ya ingin rigid sih, tapi itulah perkembangan yang terjadi di Indonesia. Kayaknya ada respon balik. Oke, baik Bapak, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pencerahannya terkait dengan DKPP. Mungkin untuk pertanyaan saya cukup itu dulu Bapak. Oke. Karena itu ada pertanyaan baru dari Dela juga. Oke, terima kasih Kania ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dela Anggraini. Assalamualaikum Pak, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya. Kalau semisal kecurangan pemilu itu terjadi karena faktor eksternal, sudah ada yang mengatur dalam jalannya pesta demokrasi, itu yang sangat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga bisa menimbulkan sebuah kecurangan. Dengan hal itu, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Terima kasih. Wassalam. Silahkan Bu Sisin, ini tentunya bisa, pertanyaan ini berhubungan dengan pemilu secara umum, atau bisa tentang pilkada, bahkan juga bisa terkait dengan pemilihan ketua hima atau BEM ataupun yang lainnya ini kelihatannya, karena temanya umum semuanya. Kepada Bu Sisin mungkin bisa langsung ditarik ke wilayah pemilu dan pilkada, dan mungkin bisa ditarik ke politik kampus yang sebetulnya teman-teman harus menyadari bahwa politik kampus itu sebuah belajar berpolitik nantinya, dan itu tidak harus kemudian bermusuhan, menjadi teman berdebat dan teman untuk berkontestasi. Kepada Bu Sisin dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Dela pertanyaannya. Komentar saya sebelum menjawab pertanyaan ini adalah, apabila kecurangan itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak mungkin hanya karena faktor eksternal. Itu nggak mungkin. Pasti ada faktor internal. Karena ya terstruktur ya, sistematis dan masif gitu. Jadi nggak mungkin hanya faktor eksternal gitu. Tapi pasti ada faktor internal juga yang berperan di dalam kecurangan tersebut. Nah, faktor eksternal ini misalnya apa gitu ya. Saya nggak tahu juga nih Dela maksudnya apa. Tapi kalau penafsiran saya dari pertanyaan ini, faktor eksternal itu bisa jadi misalnya peserta pemilu ya, peserta pemilu yang ada di luar penyelenggara misalnya ya. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang ada di penyelenggara pemilu misalnya. Nah, apabila terstruktur sistematis dan masif, yang menurut saya patut dicurigai adanya keterlibatan dari pihak penyelenggara juga. Baik dari tataran, mungkin tidak di tataran yang KPU-nya ya, tetapi bisa jadi misalnya di KPPS, bisa juga di TPS di tataran desa gitu, atau di kecamatan gitu. Nah, ini yang harus sebenarnya kita telisik lebih dahulu gitu. Biasanya kecurangan itu kalau terjadi, kalau kita lihat sekarang ya, sistem pemilu sekarang itu sudah sangat transparan ya. Bahkan kalau rekap di kabupaten, itu di kecamatan juga, selesai rekap, itu kan harus langsung diupload ya datanya, meminimalisir kecurangan yang terjadi. Nah, maka dari itu kalau berdasarkan pengalaman saya, mungkin juga pengalaman Pak Agus, gitu ya, kecurangan yang agak sulit ditelisik itu adalah kecurangan yang terjadi di level TPS. Mengapa lebih sulit? Yang pertama karena jumlah TPS itu besar sekali, banyak sekali, gitu ya, sehingga pengawasannya pun itu membutuhkan energi ekstra. Sekarang alhamdulillah sudah ada pengawas TPS. Artinya asumsinya di tiap TPS itu sudah ada yang mengawasi. Nah, kemudian kenapa juga lebih sulit terungkap kecurangan di TPS ya? Selain karena jumlahnya yang demikian banyak, juga karena biasanya tempatnya yang
terpencar-pencar ya. Dia secara geografis ada juga yang di kepulauan. Nah, itu agak lebih sulit tuh pengawasannya gitu. Karena kalau di peraturan KPU, apabila terjadi perselisihan angka hasil rekapitulasi, maka akan diselesaikan di level bawahnya. Misalnya saat rekap di kecamatan, ditemukan kok hasil pemungutan suara di TPS itu berbeda di antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Maka akan dihitung hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Kayak gitu. Jadi satu level di bawahnya yang akan diselesaikan. Nah, maka dari itu semakin tinggi rekapitulasi itu berjenjang, maka akan semakin sampai di atas itu semakin susah gitu biasanya untuk dicurangi. Maka dari itu pemantau pemilu ya dari masyarakat sipil itu menjadi sangat berperan dalam setiap pemilu dan pilkada karena mereka bisa mengawasi memantau di setiap TPS begitu. Nah, kemudian ya kalau kecurangan itu sebenarnya semua semua instrumennya ya ataupun semua sistem untuk menyelesaikan kecurangan itu sebenarnya sudah ada ya, sudah ada di pemilu di Indonesia gitu. Nah, tetapi namanya juga kecurangan ya. Kecurangan tuh namanya orang manusia tetap aja berikhtiar atau berusaha untuk curang. Gitu. Terkadang mereka bekerja sama dengan penyelenggara gitu ya untuk melanggengkan praktek-praktek kecurangannya gitu. Jadi kalau kecurangan itu hanya oleh pihak eksternal, itu biasanya tidak akan TSM ya, tidak akan terstruktur, tidak akan masif gitu ya. Kayak gitu dan tidak akan sistematis gitu. Maka dari itu ya kecurangan itu kalau menurut saya bisa diminimalisir yang pertama dari menjaga integritas penyelenggaranya dulu. Itu yang paling penting adalah integritas dari penyelenggara. Baik dari tingkat nasional sampai dengan di TPS. Gitu. Kemudian yang kedua, sistem atau tata kelola pemilunya yang menutup celah setiap upaya kecurangan gitu. Salah satunya dengan tadi itu ya hasil rekap di TPS sekarang sudah bisa langsung diupload. Nah, itu juga dalam rangka meminimalisir kecurangan yang terjadi karena agar kita nyebutnya formulirnya itu C1. C1 itu hasil penghitungan suara di TPS. Biasanya kecurangannya itu ya setelah direkap di TPS, dibawa ke kecamatan, itu ada perubahan angka. Ada perubahan angka di formulir C1 itu. Nah, dengan adanya peraturan yang baru dari KPU bahwa C1 ini harus diupload saat itu juga setelah dihitung, maka ini meminimalisir adanya kecurangan. Karena apabila nanti di perjalanan menuju kecamatan atau kelurahan atau desa ini kemudian dirubah, kan pasti berbeda dengan C1 yang sudah diupload di TPS tadi. Nah, ini untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi. Gitu. Sehingga kita bisa lihat sebenarnya Indonesia yang seperti Pak Agus bilang, kita itu sudah sangat banyak sekali layer-layer gitu ya, lapisan-lapisan untuk menutup celah kecurangan gitu. Tetapi ya ada aja kejadian pasti ya Pak Agus ya. Nah, maka dari itu yang paling penting yang pertama adalah integritas dari penyelenggara, itu yang kunci utama kalau menurut saya. Demikian Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa ada tambahan? Ya, berbicara integritas itu memang hal yang sangat penting ya. Maksudnya kalau di publik hubungannya dengan KPU Bawaslu, dia menjadi garda terdepan dalam proses kawalan terkait dengan para penyelenggara ini. Berbeda dengan taruhlah misalkan teman-teman ketika belajar di kampus, baik pemilihan BEM, pemilihan Kahima, atau pemilihan lain-lainnya, itu semuanya memang proses latihan dan
seperti pada waktu teman-teman belajar di kelas ini, semuanya kan belajar, tapi nanti dipraktekkan dalam kehidupan real. Sehingga sebetulnya saudara-saudara ketika mendengarkan dari urgensi pemilu dalam negara demokrasi ini, teman-teman bisa memperlebar tema pertemuan kita yang ke-10 ini dengan berbagai pilihan, taruhlah artikel, bahkan skripsi saudara-saudara. Jadi Bu Sisin, ini teman-teman ini sekitar 100 orang ini, kemarin pada pertemuan 9, sudah submit ke jurnal semuanya, paper yang menjadi tugas dari sosiologi politik. Tetapi saya tidak bisa menilai satu persatu secara langsung, maka editor dari jurnal itu akan menilai apakah paper ini, manuskrip ini layak untuk dipublis atau tidak. Nah, sebetulnya apa yang ditulis oleh teman-teman kemarin ketika ditarik pada pertemuan kita kali ini, ada sebagian yang seirama, ada sebagian yang tidak, bisa diperdalam lagi. Bahkan ketika saudara-saudara mau menulis karya akhir, taruhlah Ningrum. Ningrum, ada nggak Ningrum ini? Ningrum itu mau menulis tentang pemilih Tionghoa di Surabaya. Kita bisa memperdalam di kajian ini ketika urgensi pemilu dalam negara demokrasi, partisipasi para Tionghoa. Ada Prastu. Prastu itu kemarin mau menulis partisipasi atau proses politik yang ada di Blitar. Prastu itu anak Tulungagung, mahasiswa dari Tulungagung, tapi dia sering ke Blitar. Dia mau menulis tentang mengapa calon pendatang itu bisa mengalahkan petahana yang sebetulnya lebih nasionalis, dan berbicara Blitar itu nasionalis. Ini kok bisa? Tapi sayangnya Prastu kemudian sudah berkonsultasi panjang lebar. Selanjutnya kelihatannya dia tertarik melirik konflik yang ada di Trenggalek. Ini bagus kalau mau mengupas di sini. Saya tidak mau memperdalam kecuali kemudian Prastu mau mengangkat. Sehingga saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara, kalau memang masih ada yang perlu diperdalam, silahkan disampaikan. Nanti kita selesai jam 15, kita kurang 9 menit lagi. Jadi kita nanti selesai jam 15. Kalau masih ada yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan. Ini apa? Oh, tulisan dari Kenia. Terima kasih Bapak Ibu atas pencerahannya. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan selalu bermanfaat bagi kita untuk menghadapi kehidupan bernegara, dan amin. Tentunya kita sangat amin. Kami sebagai dosen, Bu Sisin pun juga sebagai visiting lecturer, sangat bangga melihat, taruhlah 5-10 tahun lagi, saudara-saudara selanjutnya duduk-duduk di tempat yang kita sampaikan hari ini. Ketika Bu Sisin menyampaikan DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, 5-10 tahun lagi, saudara-saudara sudah menduduki di sana, kan asik. Ya, betul. Kan kita apalagi tidak tahu. Ya, anak muda, generasi muda itu memang harus melek politik ya, Pak Agus ya. Betul. Agar nggak ada apatisme gitu. Jadi ya, apapun yang kita lihat di berita tentang hasil dari pemilu, saya berharap teman-teman di sini semua tidak apatis terhadap proses politik gitu. Kalau kita ingin lebih baik ya, kita harus rebut memang. Kita harus rebut posisi-posisi itu, dan kita pastikan bahwa posisi itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya begitu. Jangan ditinggalkan atau jangan kemudian kita malah nggak mau tahu gitu. Dan saya rasa sosiologi politik itu menjadi hal yang sangat penting karena juga terkait dengan salah satunya mungkin Pak Agus ini ya, voting behavior ya, bagaimana masyarakat itu memilih menggunakan hak pilihnya. Dan saya rasa sebagai kalau teman-teman mempelajari itu bisa juga sebagai social engineering gitu ya, merekayasa sosial gitu,
agar masyarakat itu bisa punya kesadaran politik yang baik gitu kan, sehingga mereka nggak mau money politik misalnya kayak gitu. Mungkin di beberapa tempat bisa di Trenggalek misalnya saat Emil Dardak itu bisa mengalahkan incumbent, saya rasa itu juga sebuah hal yang patut untuk kita teliti bersama gitu. Jadi di beberapa tempat sebenarnya money politik itu juga tidak berhasil amat gitu. Nah, itu yang menurut saya patut untuk kita replikasi di daerah-daerah yang lain, saya rasa begitu. Dan bisa menjadi bahan riset yang menarik, Ya, baik riset betul. secara ilmiah atau riset sebuah akhir atau tugas akhir dari perkuliahan Bu Sisin. Ya, betul. Yang pasti bahwa kalau kita melihat di Trenggalek, taruhlah yang diceritakan tadi, sekarang Ipin Arifin itu kemarin menjadi wakil Bupati Trenggalek itu pertama kali umur 25. Selanjutnya pada umur 26 karena Pak Emil menjadi wakil gubernur, dia selanjutnya menjadi bupati. Kemarin dalam umur 30 tahun bisa menjadi bupati. Begitu juga yang terjadi di kota Kediri, masih umur 26 tahun bisa 27 tahun bisa menjadi wali kota. Di Tuban masih umur 28 tahun menjadi bupati Tuban. Ini menarik sebetulnya, menjadi pembuka dari yang ada di kelas ini, meskipun kalau teman-teman, Pak saya tidak pengen itu, ya boleh selanjutnya bisa menjadi peneliti atau bisa menjadi bagian dari birokrasi yang mengisi itu semuanya, Bu Sisi. Intinya bahwa sosiologi politik membuka cakrawala terhadap semuanya. Dan apa yang disampaikan Bu Sisin tadi, bahwa politik uang itu memang berpengaruh, tetapi tidak berpengaruh. Maksudnya 10%, 10,2 itu sebetulnya kalau dikalkulasi dengan taruhlah kemampuan teman-teman, itu selanjutnya dia tidak mempunyai burden sama sekali ketika saudara-saudara mempunyai kapasitas yang bisa mengalahkan itu semuanya. Apalagi misalkan ke depan masyarakat itu sudah sejahtera. Kalau sudah sejahtera, kemungkinan besar ya politik uang itu tidak mempunyai arti, kan begitu. Itulah teman-teman, waktunya tinggal 4 menit. Itulah teman-teman perkuliahan kita. Sebelum kita tutup, kita mendengar closing statement dari Bu Sisin untuk perkuliahan pertama ini, dan nanti kita ada perkuliahan sosiologi politik yang pertemuan ini 10 ke-12, pertemuan ke-14 nanti sama Bu Sisin lagi, tentunya dengan tema kita menyesuaikan dengan RPS yang kita buat. Kepada Bu Sisin mohon untuk closing statement. Ya, terima kasih Pak Agus. Closing statement saya yang pertama bahwa pemilu yang demokratis itu menjadi kunci penting dari negara demokratis. Tetapi tidak satu-satunya parameter sebuah negara itu demokratis, ada beberapa parameter yang lain. Nah, tadi saya sudah sebutkan dan teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, kemudian saya yang kedua, ini lebih ke harapan, mungkin Pak Agus ya. Saya berharap teman-teman yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswa di sini, kedepannya akan betul-betul akan menggunakan ilmu sosial yang sudah didapat gitu ya untuk di masa depannya, untuk karirnya, untuk profesinya gitu ya. Karena banyak sebenarnya profesi-profesi yang membutuhkan sosiolog-sosiolog andal, terutama dalam pembuatan kebijakan, baik dalam kebijakan ekonomi gitu ya, apalagi kebijakan sosial itu sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidang sosial. Dan juga sosiolog-sosiolog ya, seperti teman-teman semua. Dan kritik dari berbagai kebijakan yang ada saat ini adalah mereka tidak menggunakan perspektif sosiologi di dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Nah, saya rasa ini menjadi kajian yang cukup menarik dan saya berharap S2 saya juga dulu tentang kajiannya sosiologi dalam perspektif kebijakan sosial dalam perspektif sosiologi. Jadi ini merupakan sebuah bidang ilmu yang sangat dibutuhkan sebenarnya di dalam pembuatan kebijakan, baik itu kebijakan sosial, ekonomi, maupun kebijakan politik.
Begitu Pak Agus, dan saya berharap teman-teman semua menikmati setiap proses yang ada gitu ya, karena seperti yang Pak Agus tadi bilang bahwa kalau sudah keluar, sudah bukan mahasiswa lagi, udah nggak boleh salah gitu ya, udah nggak boleh belajar lagi, belajar itu ya saat jadi mahasiswa gitu, tapi kalau sudah lulus ya semua harus sudah ready gitu ya, jadi kata-kata belajar itu saat jadi mahasiswa aja gitu. Itu mungkin Pak Agus, terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Sisin. Waalaikumsalam. Luar biasa visiting lecture pada siang hari ini. Terima kasih besar kepada Bu Sisin yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran urgensi pemilu dalam negara demokrasi, karena memang Indonesia sudah memilih demokrasi, maka dipastikan di situ ada pemilu, dan maju mundur atau kritik terkait dengan perjalanan demokrasi selalu hadir untuk itu. Keberadaan teman-teman dalam perkuliahan ini tentunya selanjutnya bisa mengembangkan, ia memperdalam lagi dengan dilanjut dengan tema-tema sosiologi yang selanjutnya bisa menjadi banyak hal, maksudnya masa depan negara kita. Maksudnya tidak hanya cukup masa depan skripsi atau tugas akhir saja, tetapi masa depan negeri kita. Negeri kita membutuhkan tenaga teman-teman untuk mengisi di berbagai tempat. Ketika pada kesempatan ini membuka wacana urgensi pemilu dalam demokrasi, maka setiap level kehidupan demokrasi atau level kehidupan pemilu membutuhkan tenaga teman-teman semuanya. Semoga ada manfaat. Ketemu pada pertemuan ke-11 tetapi kelas biasa, dan ke pertemuan ke-12 nanti dengan posisi lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sisin. Terima kasih.